Halo, halo, halo dengan Bang Chef di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gue bakal ceritain alur cerita film yang berjudul Paper Lives. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan perjuangan seorang pria yang bernama Mehmet. Ia adalah bos gudang rongsokan, tetapi dia memiliki penyakit yang cukup parah. Dan suatu hari dia menemukan anak kecil dan mengasuhnya. Gimana kisahnya? Oke, langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan diperlihatkan beberapa orang kaya yang sedang melakukan pesta. Lalu mobilnya diparkirkan orang lain. Saat di jalan ada pria dengan gerobak yang mengambil barang bekas. Dia bernama Mehmet. Dia adalah tokoh utama dalam film ini. Saat malam hari dia masih mencari barang bekas. Dan ketika hujan dia segera pulang. Lalu diperlihatkan seorang pria bernama Gonzi. Dia berada di gudang rosokan. Dia mendatangi Mehmet karena beberapa hari terakhir penyakitnya bangkit lagi. Dan saat ini obatnya telah habis. Lalu Mehmet dibawa ke rumah sakit. Di sana mereka disuruh untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Lalu datanglah seorang ibu dengan membawa anaknya. Mereka langsung disambut para perawat dan langsung dibawa ke dalam. Mehmet terus memperhatikan wanita itu. Dan saat Mehmet diperiksa, dia saat ini sedang menunggu transplantasi ginjal. Dan setiap 3 kali seminggu dia harus cuci darah. Kemudian Mehmet dan Gonzi pulang. Mereka naik mobilnya Paman Tasit. Saat sampai di rumah, Mehmet seperti kencing yang berwarna merah. Kemudian dia minum obat. Sembari melihat foto ibunya satu-satunya, dia mulai tidur. Saat pagi hari, Mehmet membersihkan kamarnya, kemudian disarapan agar sehat. Saat akan ke gudang rosokan, dia tidak lupa untuk nyebats. Lalu dia bertemu dengan anak jalanan. Anak itu meminta uang dari Mehmet. Karena bocah ini berada di lingkungan yang kurang baik, mereka biasa menghirup lem. Kemudian mereka bertemu dengan Rigil dan suaminya. Ya, walaupun dia wanita berburung, setidaknya dia orang yang baik. Mehmet diberikan roti. Kemudian banyak orang yang telah menunggunya di depan gudang rongsokan. Mereka mulai bekerja mencari barang bekas. Saat semua sudah pergi bekerja, Mehmet menyimpan uangnya di bawah sofa dan tabungannya lumayan cukup. Saat Gonzi sedang mengumpulkan barang bekas, dia berjalan terlalu jauh hingga dia melewati batas wilayah para pemulung. Gonzi hampir baku hantam. Tiba-tiba ada mobil polisi lewat. Dan saat Gonzi mulai lari, dia dikejar 3 orang ini. Dan gokilnya, dia menggunakan botol plastik untuk alas kaki dan meluncur di jalan. Dan saat 3 orang ini berlari, mereka menabrak orang lain. Sesamanya Gonzi di gudang, dia memamerkan cerutu bekas ke semua orang. Dan saat akan ditimbang, Gonzi segera pergi karena dia akan mengemis di acara pernikahan seseorang. Lalu Mehmet yang di gudang sendirian mendengar suara aneh. Dan setelah dicek, ternyata gerobak Gonzi tadi ada seorang bocah. Awalnya bocah ini tidak mau berbicara. Karena kelembutan hatinya Mehmet, dia mau berbicara. Dia bernama Ali. Dia tidak memiliki orang tua. Ketika Mehmet memberikan nasi dan saus, dia seperti memakan makanan ini untuk pertama kalinya. Dari obrolan mereka diketahui Ali adalah anak yang ditaruh ibunya ke gerobak sampah agar Ali tidak disiksa oleh ayah tirinya. Karena Ali tidak memakai alas kaki, Mehmet memberikannya sepatu bekas dan mengajaknya pulang ke rumah. Lalu datanglah Gonzi ke rumah Mehmet. Mehmet memarahinya karena membawa anak kecil ke gudangnya. Gonzi menyarankan untuk membawa anak itu ke kantor polisi. Tetapi Mehmet berpikiran lain. Dia akan merawat anak ini sepenuh hati. Saat pagi hari, Mehmet ke pasar dan membeli baju untuk Ali. Saat menunggu bajunya diambilkan, ada seorang wanita yang masuk ke toko itu. Kemudian Mehmet bilang, "Aku melihatmu di rumah sakit. Apakah anakmu baik-baik saja?" Wanita ini diam saja dan ekspresinya seperti sangat kaget. Dan saat cepat wanita ini pergi meninggalkan toko itu. Lalu di lain hari semua anak-anak gudang mandi air hangat bersama-sama. Begitu juga Ali, ia dimandikan oleh Mehmet. Dan di sini Mehmet seperti menemukan kebahagiaannya. Saat berganti pakaian, Mehmet mendandani Ali sepenuh hati. Kemudian mereka bertiga makan burger. Ali tampak lahap memakannya. Kemudian Mehmet meminta Gonzi untuk mengadakan pesta malam ini. Semua orang dan pemusik harus diundang. Pesta kali ini diadakan karena ada keberadaan Ali kali ini. Kemudian mereka melihat kue dari luar toko. Gonzi disuruh untuk tetap di sini menjaga Ali, sedangkan Mehmet masuk ke dalam. Bukannya membeli, tapi dia mendapatkan kue coklat secara gratis. Kue ini bukan kue sisa, tetapi kue ini tidak laku dijual dan kualitasnya masih bagus. Tiba-tiba Ali berteriak, ada seseorang yang berusaha menculiknya. Mehmet sangat marah dan saat Gonzi baru saja datang, dia dimarahi karena tidak menjaga Ali dengan benar. Kemudian Gonzi membawa kue dari toko itu.
Saat malam hari semua orang bergembira, tak terkecuali Rigel dan suaminya juga hadir. Dan datanglah kue ultah yang dipenuhi dengan lilin. Ketika Ali meniup lilin, lilin itu masih menyala dan semua orang seperti menertawakannya. Secara cepat Gonzi menyuruh mereka untuk diam. Mehmet dan Ali meniupnya bersama-sama. Saat makan kue bersama-sama, ada seorang anak laki-laki dengan wajah lusuh bercerita. Permintaannya kali ini ingin mati muda, karena jika dia mati dewasa, maka ibunya tidak akan mengenalinya. Seketika semua orang yang mendengar itu diam tanpa kata. Di suatu pagi penyakitnya Mehmet mulai kambuh. Dia memanggil-manggil Ali tapi tidak ada. Mehmet yang kesakitan mencarinya kemana-mana. Dan ketika Mehmet kembali ke rumah, Ali sudah duduk di kursi dengan antengnya. Dan ketika ditanyai dari mana saja, Ali menjawab, Ali melihat ibunya di mimpi. Kemudian dia mencari di sekitar sini. Ketika Ali mencarinya tapi tidak ketemu dan dia segera kembali. Karena tempat ini tidak aman, Ali harus bilang kepada Mehmet jika akan keluar. Ketika sarapan, Ali memberitahu alamat rumahnya. Tetapi Ali masih ketakutan dengan ayah tirinya. Dia harus mendapatkan uang yang cukup jika ingin hidup bebas dengan ibunya. Mehmet kemudian berjanji, jika Ali memberitahu alamat rumahnya, Mehmet akan mencarikannya uang. Kemudian mereka berdua pergi ke pantai dan berenang. Lalu lewatlah Gonzi dengan gerobaknya. Saat malam hari, Mehmet sedang membuat gerobak kecil. Lalu datanglah Paman Tahsin ke sana. Ketika mereka mengobrol, pamannya menyarankan untuk membawa Ali ke kantor polisi. Mehmet menjawab, dia akan memulangkan Ali suatu saat dan ibunya akan senang. Lalu Paman Tahsin bilang lagi, bagaimana jika anak itu sengaja dibuang dan tidak ingin kembali? Mehmet sangat yakin bilang, tidak paman, ibu macam apa yang melakukannya itu? Semua ibu menyayangi, melindungi dan memanjakan anak-anak mereka. Tiba-tiba Paman Tahsin naik darah. Dia bilang, bagaimana ibu dari anak-anak yang mencari rongsokan? Mereka semua tidak memiliki orang tua. Di mana ibu Gonzi? Dan kenapa anak-anak ini ada di jalanan? Lalu Paman Tahsin yang kecewa langsung pergi dari sana. Saat pagi hari, Mehmet mengajak Ali untuk mencari barang bekas dan sudah dipersiapkan gerobak kecil untuknya. Mehmet mengajari Ali tentang barang bekas yang bisa dijadikan uang, kertas, botol plastik, dan yang paling mahal, botol minuman. Ketika sampai di rumah, Mehmet melihat foto ibunya dan memberikan mainan masa kecilnya kepada Ali. Kemudian Mehmet pergi ke gudangnya. Dia mengalami pusing yang sangat berat dan secara cepat dia meminum obat dan memutuskan segera pulang. Tiba-tiba dia melihat Ali yang dikelilingi 3 bocah teler itu. Ali disuruh mereka untuk menghirup lem. Mehmet yang bingung menelpon Gonzi untuk cepat ke sini. Ali bilang, anak-anak itu menyuruhku menghirup lem dan akan bertemu dengan ibunya. Ali yang sudah teler tidak bisa mengenali Mehmet lagi. Dia mengira Mehmet adalah ayah tirinya yang selalu menyiksa Ali. Saat Mehmet mencoba menenangkannya, secara tak sengaja Ali memukul ginjalnya Mehmet. Mehmet sangat kesakitan, dia sangat lemas. Tiba-tiba dia melihat foto milik Mehmet. Ali mengira foto itu adalah miliknya, tetapi di dalam foto itu ada Mehmet. Dan saat ini dia mengira Mehmet adalah ayah tirinya. Ali yang teler langsung merobek foto itu dan Mehmet tidak bisa berbuat apa-apa. Tak berselang lama Gonzi datang dan Mehmet menyatukan fotonya kembali. Dia berjanji akan mengembalikan Ali kepada ibunya. Keesokannya Mehmet mengantarkan Ali ke daerah rumahnya. Ali menunjukkan rumahnya yang sebenarnya dan tiba-tiba ayah tirinya keluar dan Ali sangat ketakutan. Mehmet kemudian mengejarnya, tetapi dia kehilangan jejak. Ali yang ditinggal sendirian di dekat gerobak tiba-tiba menangis. Ali bilang ayah tirinya yang melakukannya, tetapi ayah tirinya baru saja keluar dan dikejar oleh Mehmet dan tidak ketemu. Bagaimana bisa dia memukul Ali yang diam saja di dekat gerobak? Mehmet yang terlanjur emosi mengira 3 orang pemulung itulah yang melakukannya, karena saat ini dia berada di area mereka dan Mehmet baku hantam. Karena Mehmet sendirian, dia babak belur. Untung saja ada polisi yang lewat. Dalam keadaan setengah sadar, Ali berdiam diri melihat Mehmet yang terluka. Lalu diperlihatkan Mehmet tengah berada di rumah sakit. Saat ini dia sedang melakukan cuci darah. Di sampingnya Gonzi selalu menemani Mehmet ketika sakit. Mehmet bertanya kepada Gonzi, di mana Ali? Gonzi menjawab tidak tahu. Dan ketika mencarinya, Ali tidak ketemu. Mehmet yang gak bisa berpikir jernih melepaskan selang darah yang menempel di tangannya. Dan Gonzi mencoba menenangkannya. Tak berselang lama Gonzi membawa Mehmet kembali ke gudangnya. Dia mengambil uang tabungannya. Lalu datanglah Paman Tahsin ke sana. Paman Tahsin mencoba menghentikannya. Mehmet yang sangat frustasi masih kekeh dengan pendiriannya. Dia akan menyelamatkan anak itu. Dengan mendaring mobilnya Paman Tahsin, Mehmet menuju rumahnya Ali. Di sana ada wanita tua. Lalu suaminya keluar dan mencoba mengusir Mehmet. Mehmet lalu mencari Ali ke semua ruangan. Ketika Mehmet memasuki sebuah kamar, ingatannya dan fakta yang sebenarnya muncul. Ternyata masa kecil Mehmet sangat malang. Dia disiksa ayahnya dan Mehmet dibuang oleh orang tuanya. Dia ditaruh ke gerobak rongsokan oleh ibunya
Dua orang tua di belakangnya ini telah membeli rumah ini sejak orang tuanya Mehmet pergi meninggalkannya. Mehmet kemudian pergi dengan jalan sempoyongan. Dengan kondisi hujan, Mehmet terjatuh. Di akhir hayatnya inilah dia baru saja sadar Ali yang berusaha ia rawat adalah sebuah imajinasi saja. Dia tidak bisa membedakan yang mana imajinasi dan yang mana kenyataan. Dan ketika Mehmet kecil, dia menemukan foto dirinya dengan ibunya. Mehmet meninggal dalam keadaan memegang foto masa kecilnya. Dan film berakhir. Gua gak nyangka endingnya bakal kayak gini. Untuk keseluruhan cerita di film ini menarik. Maju mundurnya gak banyak sih, tapi sangat mengena. Itu menurut gua sih. Kalau menurut kalian gimana? Oke, sekian dulu cerita kali ini. Subrek kalau masih mau dengerin gua ngomong, jangan lupa like-nya juga dan matur suwun.